Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Kuroman dengan NIM 2018 310 113. Saya selaku anggota dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan buku besar umum dan sistem pelaporan, dan saya izin memperkenalkan dari anggota kelompok 5, yakni saya sendiri Alifat Kuroman, yang kedua Alvia Polivia, yang ketiga Rahmadani Desi Wulandari, yang keempat Nurul Iza Riyadatul Ais. Lalu buku besar umum dan sistem pelaporan. Apa sih fungsi dari buku besar umum dan sistem pelaporan? Yakni untuk mengumpulkan dan mengatur data-data dari berbagai sumber. Dan lalu untuk yang dimaksud dari hal tersebut, yakni pada poin pertama, setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan dalam bab 12 sampai 15 menyediakan informasi mengenai transaksi reguler atau hanya arus data utama dari setiap subsistem yang digambarkan untuk menjaga agar figur menjadi rapi. Lalu yang kedua, bendahara yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas dan pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, direktur anggaran, yakni bertujuan untuk menyediakan nomor anggaran. Lalu yang terakhir, controlling, yakni yang bertujuan untuk menyiapkan jurnal penyusuan. Lalu dari buku besar umum dan sistem pelaporan tersebut memiliki dua aktivitas. Yang pertama, proses. Di dalam proses tersebut harus menyiapkan database terpusat, harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya sebagai kebutuhan informasi baik pengguna internal maupun eksternal. Dalam kata lain, para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu untuk mengenai operasi pada area tanggung jawab dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, ancaman dan kontrol. Di sini yakni seluruh aktivitas buku besar dan pelaporan bergantung pada database terintegrasi. Ancaman utama adalah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Hal ini dapat menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Untuk menanggulangi ancaman atas data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang dibahas di bab 10. Lalu yaitu perbarui buku besar. Perbarui buku besar yaitu adalah aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Lalu di dalam perbarui buku besar sendiri dibagi menjadi dua aktivitas juga, proses dan ancaman dan kontrol. Untuk proses sendiri yaitu aktivitas perbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber sebagai berikut, yakni yang pertama subsistem akuntansi dan yang kedua bendahara. Dari subsistem akuntansi tersendiri yaitu setiap subsistem akuntansi yang dijelaskan pada bab 12 sampai 15 membuat seluruh entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Lalu yang kedua, bendahara, yakni kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfia Olivia dengan NIM 2018-310-428. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang ancaman dan kontrol pada perbarui buku besar. Terdapat dua ancaman yang terkait pada tahapan ini, yaitu entry jurnal yang tidak akurat dan tidak sah untuk memperbarui buku besar. Hal tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang salah dalam laporan kinerja. Serta terdapat dua sumber entry jurnal untuk memutakhirkan buku besar, yaitu yang pertama ada entry jurnal ringkasan dan entry jurnal yang dibuat oleh bendahara. Pada entry jurnal ringkasan, merupakan hasil dari serangkaian langkah pemrosesan yang masing-masing tunduk pada berbagai prosedur kontrol aplikasi yang dirancang untuk memastikan akurasi dan kelengkapan. Akibatnya, kontrol edit masukan utama untuk entry jurnal ringkasan dari siklus lain adalah mengonfigurasi sistem untuk memverifikasi bahwa entry tersebut mewakili aktivitas untuk periode waktu terbaru. Dan yang selanjutnya yaitu entry jurnal yang dibuat oleh bendahara adalah entry data asli. Akibatnya, jenis kontrol pengeditan dan pemrosesan input terdapat hal-hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan lengkap. Yang pertama, ada pemeriksaan validitas untuk memastikan bahwa akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dirujuk dalam entry jurnal. Yang kedua, ada field atau format, yaitu memeriksa untuk memastikan bahwa field jumlah pada entry jurnal hanya berisi data numerik. Yang ketiga, ada pemeriksaan saldo nol untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit dalam entry jurnal. Yang keempat, ada uji kelengkapan untuk memastikan bahwa semua data yang bersangkutan dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Yang kelima, ada verifikasi loop tertutup yang cocok dengan nomor rekening dengan deskripsi rekening untuk memastikan bahwa rekening buku besar yang benar sedang diakses. Yang keenam, pemeriksaan tanda saldo rekening buku besar setelah pembaruan selesai untuk memverifikasi bahwa saldo tersebut sesuai sifatnya. Yang ketujuh ada menghitung total run to run untuk memverifikasi akurasi pemrosesan batch voucher jurnal, atau komputer menghitung saldo baru akun buku besar berdasarkan saldo awal dan total debit dan kredit yang diterapkan ke akun tersebut dan membandingkannya dengan saldo akun aktual di buku besar yang diperbarui. Selanjutnya ada rekonsiliasi dan laporan pengadilan. Rekonsiliasi dan laporan kontrol dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Bentuk rekonsiliasi adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo itu sendiri merupakan laporan yang mencantumkan saldo untuk semua akun buku. Rekonsiliasi itu sendiri yaitu membandingkan saldo akun kendali buku besar dengan total saldo dalam buku besar pembantu terkait. Salah satu jenis laporan kontrol yang disediakan oleh ERP untuk membantu mengidentifikasi sumber kesalahan yang terjadi dalam proses pembaruan buku besar umum. Laporan ini seringkali menyertakan total untuk menunjukkan apakah total debit dan kredit yang diposting ke buku besar sama. Yang kedua ada jejak audit. Jejak audit itu sendiri merupakan jalur yang dapat dilacak yang menunjukkan bagaimana suatu transaksi mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Hal ini adalah kontrol efektif penting yang memberikan bukti tentang penyebab perubahan saldo akun buku besar. Selanjutnya ada proses jurnal penyesuaian. Nah, untuk proses jurnal penyesuaian ini ada aktivitas dalam sistem buku besar umum, yaitu memposting berbagai entry penyesuaian. Yang pertama ada proses. Jurnal penyesuaian berasal dari kantor pengontrol setelah neraca saldo awal disiapkan. Menyesuaikan entry terbagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama ada accrual.
yang merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan peristiwa yang telah terjadi tetapi kas belum diterima atau dicairkan. Yang kedua ada penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran uang tunai sebelum kinerja peristiwa terkait. Yang ketiga ada estimasi, yaitu entry yang mencerminkan sebagian dari biaya yang diharapkan terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat ada revaluasi adalah entry yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan antara nilai aktual dan tercatat dari aset atau perubahan prinsip akuntansi. Yang kelima ada koreksi, yaitu entry yang dibuat untuk melawan efek kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Yang selanjutnya ada ancaman dan kontrol. Entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat dan tidak sah merupakan ancaman yang perlu ditangani karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang salah yang mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi resiko kesalahan input, jenis kontrol integritas pemrosesan entry data untuk mencegah ancaman kesalahan entry jurnal oleh bendahara juga harus ditetapkan untuk menyesuaikan entry jurnal yang dibuat oleh pengontrol. Namun, seringkali menyesuaikan entry jurnal dihitung dalam spreadsheet. Oleh karena itu, penting juga untuk menggunakan berbagai kontrol perlindungan kesalahan spreadsheet untuk meminimalkan risiko kesalahan. Kontrol tambahan disediakan dengan membuat file jurnal penyesuaian standar untuk jurnal penyesuaian berulang yang dibuat setiap periode. Setiap biaya penyusutan. File entry penyesuaian standar meningkatkan akurasi input dengan menghilangkan kebutuhan untuk berulang kali memasukkan jenis entry jurnal yang sama. Hal tersebut akan mengurangi resiko jika lupa membuat entry penyesuaian berulang sehingga memastikan kelengkapan input. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Desilandari dengan NIM 2018 310 431. Jadi, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, ada menyiapkan laporan keuangan. Nah, aktivitas ketiga dalam buku besar dan sistem pelaporan adalah penyusunan laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan ini, terdapat proses, ancaman, serta kontrol atau pengendalian. Selanjutnya. Nah, untuk proses sendiri, kebanyakan organisasi itu menutup pembukuan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Pada entry jurnal penutup, itu membidik semua akun pendapatan dan beban dalam neraca saldo disesuaikan dan mentransfer laba bersih atau rugi ke laba ditahan. Sedangkan laporan laba rugi itu merangkum kinerja untuk periode waktu tertentu yang biasanya itu sebulan atau setahun. Untuk neraca itu menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi pada suatu titik waktu. Pada laporan arus kas itu memberikan informasi tentang bagaimana aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan organisasi mempengaruhi saldo kasnya. Nah, di dalam proses ini ada dua perkembangan peraturan dan teknologi penting yang kemungkinan besar akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan secara signifikan, yaitu yang pertama, transisi dari GAAP ke IFRS dan revolusi proses pelaporan. Nah, untuk transisi dari GAAP ke IFRS ini, SEC menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan Amerika untuk beralih dari GAAP yang berbasis di Amerika Serikat ke IFRS sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan. IFRS ini berbeda dari GAAP dalam beberapa hal yang mempengaruhi desain buku besar dan sistem pelaporan perusahaan. Nah, perbedaan tersebut adalah menyangkut akuntansi untuk aset tetap, melibatkan akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan atau R&D, dan IFRS ini tidak mengizinkan penggunaan metode akhir masuk pertama keluar atau LIFO akuntansi untuk persediaan. Selanjutnya ada revolusi proses pelaporan.
Nah, di dalam revolusi proses pelaporan ini ada yang namanya XBRL. Nah, XBRL ini adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. SEC mewajibkan perusahaan publik Amerika Serikat untuk menggunakan XBRL saat mengirimkan pengajuan mereka. Sebelum menggunakan XBRL, pembuat harus membuat laporan secara manual dalam berbagai variasi format untuk pengguna yang berbeda. XBRL itu meningkatkan proses pelaporan dengan menyandikan data dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format kepada pengguna, yang nantinya tuh dapat langsung menganalisisnya. Nah, dengan demikian, XBRL ini dapat menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan pemasukan data. Akuntan itu juga memiliki peran dalam pembuatan laporan XBRL. Jadi, akuntan itu harus memainkan peran utama dalam semua fase pembuatan laporan XBRL, dimulai dengan pemilihan taksonomi yang sesuai. Nah, untuk memastikan komparabilitas di seluruh laporan XBRL yang dihasilkan oleh organisasi yang berbeda, taksonomi standar itu telah dikembangkan untuk banyak negara dan industri yang berbeda. Seorang akuntan menggunakan pengetahuan mereka tentang praktik bisnis organisasi ditambah prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling sesuai dengan organisasi. Kemudian memetakan setiap item dalam sistem akuntansi organisasi ke elemen yang sesuai dalam taksonomi. Akuntan juga cenderung menggunakan perangkat lunak yang menerapkan taksonomi dalam memberi tag atau tag pada data organisasinya, membuat dokumen contoh, dan kemudian memvalidasi dokumen contoh tersebut sebelum dikirim. Nah, selanjutnya ada ancaman dan kontrol. Salah satu ancaman dalam menyiapkan laporan keuangan adalah pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Nah, dalam pengendaliannya sendiri, itu ada pengendalian integritas pemrosesan data untuk entry jurnal dikombinasikan dengan penggunaan perangkat lunak yang dikemas untuk menghasilkan laporan keuangan meminimalkan resiko kesalahan numerik dalam data. Dalam pelaporan keuangan yang curang adalah masalah potensial lainnya. Jadi, kecurangan laporan keuangan itu sering melibatkan entry jurnal oleh manajemen tingkat atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi melebih-lebihkan pendapatan atau mengecilkan kewajiban. Nah, untuk itu sangat sulit untuk mencegah entry jurnal seperti itu karena manajemen tingkat atas itu secara inheren memiliki kemampuan untuk mengesampingkan sebagian besar pengendalian internal. Oleh karena itu, pengendalian terbaik untuk memitigasi ancaman penipuan laporan keuangan adalah penelaahan independen atau audit dari semua entry jurnal khusus ke buku besar, yaitu semua entry selain entry jurnal ringkasan yang secara otomatis dihasilkan oleh berbagai situs. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzar Riyadul Ais dengan NIM 786. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang menghasilkan laporan manajerial. Jadi, menghasilkan laporan manajerial dan anggaran adalah langkah terakhir dalam buku besar dan sistem pelaporan. Di penghasilan laporan manajerial ini yang pertama ada proses. Proses IRP dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer mengevaluasi dan merencanakan kinerja. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran operasional, anggaran belanja modal, dan anggaran arus kas. Anggaran operasional ini berisikan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan di setiap unit organisasi. Lalu yang kedua ada anggaran belanja modal. Ini berisikan arus masuk dan arus kas keluar yang direncanakan untuk setiap proyek modal. Lalu yang ketiga ini ada anggaran arus kas. Di anggaran arus kas ini membandingkan perkiraan arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran
yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Selain anggaran, kemampuan pemrosesan permintaan dari sistem ERP memungkinkan manajer dengan mudah membuat laporan kinerja dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Lalu yang kedua ada ancaman dan kontrol. Di dalam ancaman nomor 10, yaitu laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang bias atau salah. Berikut ini adalah 3 subbagian yang penting untuk mengurangi ancaman tersebut. Yang pertama adalah akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel. Di pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel ini, untuk mengevaluasi kinerja dengan benar, laporan harus hasil yang dapat langsung dikendalikan oleh unit yang dievaluasi. Akuntansi pertanggungjawaban melakukan hal tersebut dengan menghasilkan satu set laporan yang memecah kinerja keseluruhan organisasi oleh sub-bagian tertentu yang secara langsung mengontrol aktivitas tersebut. Anggaran juga penting dirancang agar isinya sesuai dengan sifat unit yang dievaluasi. Pendekatan termudah dengan menetapkan target tetap di setiap unit, menyimpan angka di dalam database, dan membandingkan kinerja aktual dengan nilai tersebut. Kelemahan utama dari pendekatan ini adalah jumlah anggarannya statis dan tidak mencerminkan perubahan yang tidak terduga dalam lingkungan operasi. Akibatnya, manajer individu tidak dikenakan sanksi untuk faktor di luar kendali mereka. Anggaran fleksibel, yaitu saat jumlah yang dianggarkan bervariasi dalam kaitannya dengan beberapa ukuran aktivitas organisasi untuk mengurangi masalah tersebut. Dengan cara tersebut, standar anggaran akan secara otomatis disesuaikan untuk setiap peningkatan produksi yang tidak direncanakan. Lalu yang kedua ada skor berimbang, kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi kerja organisasi. Seperti contoh pelanggan dari suatu mall yang dilihat dari kartu skor berimbang yang berisi 2 tujuan utama, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadi pemasok bagi pelanggan utama. Kartu skor berimbang pada awalnya dikembangkan sebagai alat manajemen strategis dan dapat digunakan untuk mengelola resiko perubahan. Seperti pada slide ini, jadi kartu skor berimbang berisikan langkah-langkah yang mencerminkan 4 perspektif organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, serta inovasi dan pembelajaran. Langkah dan target khusus dikembangkan untuk melacak pencapaian tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, ada prinsip-prinsip desain grafik yang benar. Prinsip-prinsip desain grafik yang benar, grafik yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan memahami tren dan hubungan. Grafik yang dirancang dengan buruk dapat mengganggu pengambilan keputusan dalam mengalihkan perhatian. Meskipun terdapat banyak jenis grafik, diagram batang adalah yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Berikut prinsip desain grafik yang baik. Jadi yang pertama itu menggunakan judul yang merangkum pesan dasar. Lalu yang kedua memasukkan nilai data dengan setiap elemen. Lalu yang ketiga menggunakan batang 2 dimensi atau 3 dimensi untuk membuat lebih mudah dan akurat. 2 prinsip penting untuk mendesain diagram data keuangan dengan benar sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat, yaitu yang pertama dengan memulai sumbu vertikal dari 0. Jadi melakukannya itu
melakukannya untuk memastikan bahwa besaran perubahan yang diagram berikan dalam data secara akurat mencerminkan nilai selain 0 mungkin berguna jika ada kebutuhan untuk membantu fluktuasi kecil dalam data. Seperti pada tabel bahwa sumbu vertikal dari 0 mengikuti prinsip desain grafik yang baik, sedangkan sumbu vertikal tidak dari 0 tidak mengikuti prinsip yang baik. Pertumbuhan pada sumbu vertikal tidak dari 0 IPS-nya lebih dramatis daripada sumbu vertikal dari 0 karena tinggi batang pada dolar 2,87 7 kali lebih tinggi dari batang dolar 1,25 meskipun IPS-nya lebih rendah. Lalu yang kedua ada grafik yang menggambarkan data deret kartu. Urutan sumbu X secara kronologis dari kiri ke kanan. Jika tidak menggunakan prinsip ini, dapat menyebabkan pemirsa membuat kesan awal yang keliru tentang sifat perubahan data. Grafik tersebut adalah grafik yang tidak sesuai dengan prinsip desain grafik, karena grafik tersebut terlihat menurun karena mengurutkan sumbu X tidak dari kiri ke kanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.